Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lodemo Sultan Kologau. Ulang. Tekan. Stop recording. Ini sudah jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lodemo Muhammad Sultan Kologau dengan NIM S1S1240008. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Haleo-Oleo, Fakultas Teknik jurusan Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah struktur data dan yaitu doubly linked list. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa dalam pemrograman terdapat beberapa cara untuk menyimpan dan mengelola data. Nah, salah satu struktur data yang paling sering digunakan adalah array. Nah, namun array memiliki beberapa keterbatasan, terutama ketika kita ingin menambah atau menghapus data pada posisi tertentu, karena sistem harus melakukan proses pergeseran elemen yang dapat mengurangi efisiensi program. Nah, oleh karena itu dikembangkan struktur data lain yang lebih fleksibel, yaitu linked list. Nah, linked list merupakan struktur data yang terdiri dari sekumpulan node yang paling terhubung menggunakan pointer atau referensi. Nah, struktur data ini memungkinkan penambahan dan penghapusan data dilakukan dengan mudah dibandingkan array. Nah, seiring perkembangan kebutuhan sistem, muncullah beberapa jenis linked list, yaitu singly linked list, circular linked list, dan juga doubly linked list. Nah, pada video ini fokus pembahasan kita akan diarahkan kepada doubly linked list sebagai salah satu pengembangan dari singly linked list yang memiliki kemampuan traversal atau penelusuran data ke dua arah. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran materi ini adalah agar kita dapat memahami konsep dasar dari doubly linked list. Lalu kita juga mengetahui struktur node yang digunakan, memahami cara kerja operasi-operasi dasar seperti penambahan, penghapusan, dan juga penelusuran data, serta mampu mengimplementasikan doubly linked list menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi secara bertahap, dimulai dari pengenalan linked list, perbedaan antara array dan linked list, konsep singly linked list sebagai dasar pemahaman, kemudian masuk ke konsep doubly linked list. Setelah memahami teori dasarnya, saya akan melanjutkan dengan implementasi program menggunakan Python secara penjelasan setiap baris kode agar lebih mudah teman-teman pahami. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke penjelasan awal, teman-teman, yaitu doubly linked list. Nah, jadi pada dasarnya implementasi doubly linked list ini kita lakukan dalam Python saja. Nah, lalu hal yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat kelas node. Yang pertama kita bisa langsung ketikkan saya, teman-teman, di sini kelas node. Nah, oke, jadi saya jelaskan dulu terkait doubly linked list ini. Jadi setiap node ini itu memiliki 3 komponen utama, yaitu pertama ada self.data. Nah, jadi ini dia digunakan untuk menyimpan data yang ada. Misalnya contohnya kalau misalnya kita punya node 10, jadi maka data yang kita simpan adalah 10. Nah, selanjutnya juga terdapat yang namanya self.pref. Nah, jadi untuk self.pref ini kita gunakan untuk menyimpan alamat node yang sebelumnya. Nah, awalnya itu bernilai misalnya none. Nah, karena node ini belum terhubung dengan node lain,
Jadi maka di hasilnya adalah none untuk sementara. Nah, kemudian kita gunakan self.next yang dimana kita gunakan untuk menyimpan alamat node berikutnya. Nah, nilai awalnya juga yaitu none. Nah, jadi jika kita buat node 1 sama dengan node 10, maka isi memorinya adalah pref 10 next dan juga non 10 non seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa membuat kelas doubly linked list yang sekarang jadi sekarang kita membuat struktur utama doubly linked list dengan kita bisa langsung ke lagi nih teman, kelas Oke, jadi kelas yang kita gunakan ini digunakan untuk mengelola seluruh node. Nah, yang dimana kita gunakan variabel yaitu self.head. Nah, dimana fungsi dari variabel self.head ini adalah untuk menunjukkan node yang pertama. Lalu kita juga variabel .tail yang dimana dia itu menunjukkan kalau self.head itu kan dia menunjukkan yang pertama. Nah, kalau self.tail itu menuju ke node yang terakhir. Nah, jadi saat listnya itu masih kosong, maka dia akan mengeluarkan output head sama dengan none, sedangkan tail juga sama dengan none. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan node di depan. Misalnya kita bisa langsung buat def Oke, jadi saya jelasin dulu terkait baris per barisnya teman-teman. Di sini kita mulai dari baris new node yang mana new node itu sama dengan node dalam kurung data. Nah, jadi kalau misalnya kita add first, kalau misalnya kita add first itu 10, maka kode yang maka dibuat node yaitu non 10 dan juga node. Nah, lalu kita gunakan untuk mengecek apakah list itu kosong. Di sini kita gunakan if self.head is none, seperti itu. Nah, jadi jika kosong, dia akan mengeluarkan output yaitu self.head sama dengan self.tail sama dengan new node. Jadi node baru menjadi head,
tail sekaligus. Jadi dia itu digabung teman-teman. Jadi misalnya list kosong itu sama dengan none. Nah kalau misalnya kita tambah, maka at first itu dalam kurung 10 teman-teman. Nah maka hasil yang diinginkan adalah head itu 10 dan tail itu juga 10. Jadi dia itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, node baru menjadi head dan juga tail sekaligus. Nah, jadi jika listnya itu tidak kosong, misalnya 20 dan juga 30, maka kemudian kita add first 10, maka baris new node .next ini sama dengan self.head akan menghubungkan 10 dan juga 20. Nah, baris self.head_pref sama dengan new node ini dia akan menghubungkan dari 10 ke 20, yaitu kebalikannya gitu. Nah, jadi barisnya itu self.head sama dengan new node, dia akan memindahkan head, maka hasil akhir yaitu 10 itu adalah head, lalu tailnya itu adalah 30. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan node di belakang. Jadi kita bisa, kalau tadi kan at first, kita langsung buat saja def Oke, jadi saya jelaskan dulu teman-teman. Nah, di mana kalau misalnya kan kita punya node yaitu 10 dan juga yang berhubungan dengan 20. Nah, maka kemudian kalau misalnya kita atlasnya itu 30, maka dia akan membuat node baru, yaitu di mana kita gunakan new node dengan node 30. Jadi menjadi non 30 non. Nah, jadi kemudian kita juga menghubungkan tail lama ke node baru dengan menggunakan self.tail.next sama dengan new node. Nah, jadi dia akan menjadi 20 30. Ya, jadi kita juga menghubungkan node baru ke tail lama dengan menggunakan new node.pref sama dengan self.tail, yaitu menjadi 30 ke 20. Jadi dia kebalikannya. Nah, jadi dengan memindahkan tail, yaitu dengan menggunakan self.tail sama dengan new node, maka hasilnya adalah 10, 20, dan 30, yang dimana mereka saling terhubung untuk next dan juga prefnya. Nah, lanjut kita juga bisa menampilkan data maju dengan menggunakan metode yaitu def display forward self, yang dimana kita langsung buat saya codingannya teman-teman. Jadi def display Nah, oke, jadi kita sudah buat, jadi kita langsung ke codingan lengkapnya.
Oke, jadi saya jelasin dulu ya teman-teman. Nah, jadi untuk baris display forwardnya ini kita pertama gunakan current sama dengan self.head. Nah, fungsinya apa? Yaitu di sini kita bisa melakukan traversal dimulai dari node yang pertama. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan baris while current yang dimana loop itu akan terus selama node-nya itu masih ada. Nah, lalu kita gunakan print current.data yaitu untuk menampilkan data yang ada. Nah, maka baris dari yaitu current sama dengan current.next-nya itu maka dia akan pindah ke node berikutnya. Jadi misalnya 10, 20 dan 30 maka output yang dihasilkan adalah 10, 20 dan juga 30 juga. Nah, lalu kita juga bisa menampilkan data mundur dengan menggunakan seperti berikut tonton. Nah, oke seperti itu. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi untuk penjelasan itu dia itu sebenarnya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, jadi kalau traversal itu dimulai dari source.tail maka kemudian bergerak menggunakan current.pref misalnya 10 yang saling terhubung dengan 20 dan juga saling terhubung ke 30. Nah, maka outputnya adalah 30, 20 dan 10. Nah, inilah kelebihan utama dari double linked list yang dimana pada single linked list itu tidak bisa melakukan traversal mundur secara langsung. Nah, lalu kita juga bisa melakukan menghapus node pertama ya teman-teman. Jadi kita langsung buat saya codingannya. Nah, oke, jadi
Misalnya kalau kita punya node yaitu 10 yang saling terhubung dan 20 dan 20-nya itu saling terhubung dan 30, maka barisnya itu kita jelaskan dulu satu-satu mulai dari baris self.head sampai dengan self.head.next. Nah, maka dengan menggunakan kode ini kita bisa memindahkan headnya itu, maka headnya itu akan berpindah ke 20. Nah, lalu baris self.head.pref bersama dengan node ini dia akan menghapus hubungan ke node yang lama, maka hasilnya dia itu 10 ke 30. Nah, lalu seperti itu teman-teman. Nah, nextnya kita bisa melakukan menghapus node hingga terakhir. Kalau misalnya tadi yang beberapa saja, sekarang kita bisa melakukan node terakhir, menghapus node sampai yang terakhir dengan cara kita buat def delete last. Nah, seperti itu. Itu untuk codingan menghapus node sampai terakhir, teman-teman. Jadi saya jelaskan dulu sama seperti kasus-kasus sebelumnya, di mana kita punya node 10 yang saling terhubung dengan 20 dan node 20 yang saling terhubung dengan 30. Jadi kalau dengan menggunakan baris self.tail sama dengan self.tail.pref, maka tailnya akan berpindah ke 20, teman-teman. Nah, lalu kita gunakan baris self.tail.next sama dengan node yang dimana kita menghapus hubungan dengan node 30. Nah, hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah yaitu 10 dan 20 itu saling terhubung, seperti itu. Nah, lalu saya akan berikan program lengkapnya di mana setelah semua metode selesai, maka kita akan menguji langsung program-program ini, teman-teman.
Invalid syntax. Oke, baik. Saya sudah memfixkan errornya. Ternyata tadi di bagian adverse-nya dan atlasnya itu ada sedikit perbedaan, teman-teman. Yaitu tadi kita definisikan pakai adverse dan juga
atlas, tetapi kita di sini gunakan variabel DLL teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kita langsung saja ke kita lihat hasil outputnya teman-teman. Nah, jadi traversal majunya itu 10, 20, 30, dan 40, sedangkan traversal mundurnya itu 40, 30, 20, 10. Nah, setelah penghapusan itu 20 dan juga 30 teman-teman. Jadi saya jelaskan dulu terkait codingannya teman-teman, yang dimana sebelum penghapusan kan tadi dia itu terhubung dari antara 10 ke 20, dia saling terhubung juga ke 20 dari ke 30 juga, dan juga ke 40. Nah, jadi traversal majunya itu 9, 10, 20, 30, dan 40. Nah, sedangkan traversal mundurnya itu adalah 40, 30, dan juga 20, 10. Nah, jadi setelah delete first dan delete last, maka 20 itu yang tersisa adalah 20 dan juga 30. Maka outputnya adalah 20 dan 30. Nah, jadi dari segi penjelasan, yaitu doubly linked list adalah pengembangan dari singly linked list dengan menambahkan pointer pref pada setiap node. Nah, dengan adanya pointer pref dan next, setiap node dapat diakses dari dua arah sehingga proses traversal dan penghapusan data menjadi lebih efisien. Nah, struktur ini sangat cocok digunakan pada aplikasi seperti browser, history, playlist musik, Undo Redo Editor, dan juga sistem navigasi data. Nah, materi ini merupakan pengembangan dari konsep linked list yang dijelaskan pada PPT sebelum masuk ke circular linked list dan juga positional list. Nah, jadi selanjutnya kita bisa ke beberapa contoh codingannya teman-teman agar lebih jelas lah. Jadi kita buat file baru saja. Oke, jadi kita buat dulu misalnya oke, jadi selanjutnya saya akan jelaskan full terkait contoh studi kasus dari doubly linked list teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas terkait riwayat transaksi bank, yang dimana pada sistem bank itu setiap transaksi memiliki hubungan dengan transaksi sebelumnya dan sesudahnya. Nah, oleh karena itu doubly linked list sangat cocok digunakan karena setiap node memiliki dua pointer, yaitu pref dan juga next. Nah, yang dimana pref itu menunjuk ke node sebelumnya, sedangkan next menunjuk ke node berikutnya. Nah, lalu struktur node-nya itu yaitu ada null, store, transfer, bayar listrik, dan juga nol, yang dimana store itu berhubungan juga dengan nol, lalu berhubungan juga dengan transfer juga saling berhubungan dengan store, transfer juga saling berhubungan dengan bayar, dan bayar berhubungan dengan nol, juga berhubungan dengan transfer. Jadi setiap node itu mengetahui siapa transaksi sebelumnya dan juga siapa transaksi sesudahnya teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja ke full kodenya teman-teman. Jadi yang pertama kita buat dulu kelas node.
Nah, oke, jadi untuk codingnya sudah selesai teman-teman. Jadi saya akan langsung jelaskan terkait kodenya. Jadi yang pertama ada class node. Nah, jadi class node ini adalah node, yaitu node adalah wadah untuk menyimpan data transaksi yang dimana setiap node itu memiliki yang dimana ada pertama ada atribut transaksi yang berfungsi sebagai data transaksi, lalu atribut pref dengan fungsi untuk pointer ke node sebelumnya, lalu atribut next yaitu pointer ke node sesudahnya. Nah, contohnya misalnya transfer. Nah, jadi node tersebut akan menyimpan transaksi sama dengan transfer dan juga pref sama dengan itu alamat node sebelumnya, lalu next alamat node berikutnya. Lalu kita juga menggunakan head dan tail, yang dimana self.head itu sama dengan none dan juga self.tail itu sama dengan null. Nah, jadi headnya ini dia akan menunjuk ke node pertama, yang dimana headnya itu adalah head akan menunjuk ke store. Nah, lalu tail itu akan menunjuk ke node terakhir teman-teman, yaitu dimana node terakhirnya itu adalah bayar listrik, yaitu dia itu sebagai tail. Nah, lalu kita menambahkan data yang dengan menggunakan self.tail.next sama dengan node baru, lalu node baru.pref sama dengan self.tail, lalu self.tail sama dengan node baru. Nah, jadi misalnya store itu adalah head, maka kita tambah transfer sehingga menjadi store yang saling berhubungan dan transfer, yang dimana store itu head dan transfer itu adalah tail. Nah, lalu kita juga di sini menggunakan traversal maju, yang dimana current sama dengan self.head, while current print current.transaksi, current sama dengan current.next. Nah, maka hasilnya adalah store transfer bayar listrik dengan menggunakan pointer current.next. Lalu kita menggunakan traversal mundur, yang dimana current sama dengan self.tail, yang while current print current.transaksi, current sama dengan current.pref, yang dimana hasilnya itu bayar listrik, transfers, dan juga store. Nah, inilah kelebihan dari doubly linked list dibandingkan singly linked list, yang dimana untuk menghapus node terakhir yaitu self.tail sama dengan self.tail.pref, self.tail.next sama dengan none, maka sebelumnya adalah store itu yang saling berhubungan dan transfer dan saling berhubungan dan bayar. Jadi urutannya store, transfer, bayar. Nah, sesudahnya itu adalah store dan juga tersisa hanya store dan juga transfer. Nah, jadi node bayarnya itu terputus dari linked list. Nah, untuk fitur programnya itu yang pertama ada tambah transaksi menggunakan operasi insert last, lalu tampilkan maju menggunakan traversal forward, lalu ada fitur tampilkan mundur yaitu traversal backward, lalu hapus terakhir yaitu delete last, lihat terakhir tail, dan jumlah data yaitu counting node. Nah, jadi elemen yang disimpan setiap node menyimpan transaksi, misalnya untuk plain text-nya itu di transaksi bank. Nah, contohnya store tunai yaitu 1 juta, transfernya itu 500.000, bayar listrik yaitu 200.000. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk kelebihan linked list yaitu pertama bisa bergerak maju yaitu dengan menggunakan next. Lalu bisa bergerak mundur yaitu menggunakan pref, lalu menghapus node juga lebih mudah dan juga cocok untuk riwayat transaksi bank. Kemudian ada juga ini juga cocok sebagai playlist musik dan juga sebagai navigasi browser. Nah, yaitu misalnya ada back dan juga forward. Nah, jadi sistem antrian dia juga bisa cocok untuk sistem antrian tertentu dan sangat cocok untuk galeri foto, next, dan previous. Jadi inilah alasan mengapa fitur back and forward pada browser sering dijadikan contoh penerapan dari doubly linked list, teman-teman. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Nah, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa doubly linked list ini merupakan struktur data yang terdiri dari kumpulan node, di mana setiap node memiliki 3 bagian, yaitu data, pointer ke node sebelum pref, dan pointer ke node berikutnya next. Nah, berbeda dengan single linked list ini list yang hanya dapat bergerak ke satu arah, dan juga double linked list memungkinkan traversal atau penelusuran data ke arah maju maupun mundur. Nah, pada studi kasus riwayat transaksi bank yang tadi, setiap transaksi disimpan sebagai node yang saling terhubung dengan adanya pointer pref dan next. Nah, sistem dapat menampilkan riwayat transaksi dari transaksi pertama hingga terakhir maupun sebaliknya.
Nah, selain itu proses penambahan dan juga penghapusan transaksi menjadi lebih mudah karena sistem selalu mengetahui posisi node sebelumnya dan sesudahnya. Nah, melalui implementasi program yang telah kita buat, kita telah menerapkan penerapan operasi penting doubly linked list seperti menambahkan node di akhir, menampilkan data secara maju dan mundur, menghapus node terakhir, serta menghitung jumlah node yang tersimpan. Nah, dengan memahami konsep doubly linked list, kita dapat memilih struktur data yang lebih efisien sesuai kebutuhan aplikasi yang dikembangkan. Jadi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.